Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan membahas tentang kehidupan hacker, whistleblower, dan ancaman cyber. Yang kami rangkum dari buku Dismissing Kill Secrets, karya Andy Greenberg. Jadi materi ini juga kami hubungkan dengan konsep keamanan cyber dari materi pertemuan 10 dan juga 11. Sehingga kita dapat melihat bagaimana ancaman dunia nyata berhubungan dengan teori yang kita pelajari. Masuk ke materi yang pertama. Next. Prolog era Megalithic. Di bagian prolog buku ini kita diperkenalkan dengan Julian Assange dan munculnya fenomena megalit. Jadi Assange ini menggambarkan bagaimana kebocoran data dalam jumlah besar dapat mengguncang institusi pemerintah maupun korporasi. WikiLeaks juga merilis dokumen perang Afghanistan, perang Irak, serta ribuan kabel diplomatik. Kebocoran besar ini bahkan berkontribusi pada perubahan politik global termasuk gelombang Arab Spring. Jadi fenomena ini menandai perubahan besar dalam dunia kebocoran informasi. Sekarang satu orang juga bisa mengubah sebuah negara dengan memanfaatkan anonimitas dan juga teknologi enkripsi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hendy. Baik, terima kasih. Izin untuk melanjutkan pemaparan whistleblower klasik. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kisah Daniel Ellsberg, tokoh legendaris sebelum era digital. Ellsberg membocorkan Pentagon Papers, yaitu dokumen rahasia mengenai Perang Vietnam, sebanyak 7.000 halaman menggunakan fotokopi manual. Pada zaman itu, proses membocorkan dokumen sangat sulit. Ia harus memfotokopi ribuan halaman secara manual, menyembunyikan dokumen dari polisi dan berisiko bisa dipenjara seumur hidup. Namun, keberanian Ellsberg membuka mata publik bahwa pemerintah AS telah menyesatkan rakyat tentang Perang Vietnam. Inilah titik awal penting bagi sejarah whistleblowing modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzia. Untuk selanjutnya, Bradley Manning whistleblower modern. Berbeda dengan Ellsberg yang berjuang di era fotokopi, Bradley Manning muncul di era digital. Sebagai analisis intelijen militer, ia memiliki akses ke jaringan sibernet dengan teknologi yang sederhana, bahkan menggunakan CD bertuliskan Lady Gaga. Manning menyalin ratusan ribu dokumen rahasia. Ia menggunakan koneksi terenkripsi seperti Tor, SSL, dan SSH untuk mengirim dokumen ke WikiLeaks. Motivasinya bersifat moral. Ia menyaksikan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kematian warga sipil yang ditutupi. Kasus Manning adalah contoh nyata insider threat, yaitu ancaman yang datang dari dalam organisasi. Untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya tokoh berikutnya yaitu dari Andrian Lamo yang dikenal sebagai homeless hacker, ahli eksploitasi celah konfigurasi. Andrian Lamo adalah seorang grey hat hacker yang sering memanfaatkan celah keamanan yang ia temukan. Eh, Manning dan Lamo ini mempunyai hubungan pertemanan, makanya Manning menghubungi Lamo dan mengaku telah membocorkan dokumen militer. Disinilah dilema moral muncul. Di satu sisi, Lamo memahami motif Manning. Namun, di sisi lain, ia merasa kebocoran ini terlalu besar dan dapat mengancam keamanan nasional. Akhirnya, Adrian Lamo melaporkan Manning ke pihak militer. Kasus ini memperlihatkan peran hacker yang tidak selalu hitam putih. Ada situasi ketika keputusan mereka berada di wilayah abu-abu antara etika, hukum, dan keamanan nasional. Next, dilanjutkan oleh Kak Rindi. Berikutnya ada tokoh-tokoh yang mewarnai dunia kebocoran informasi. Selain tokoh-tokoh tadi, buku ini juga menampilkan nama besar lain seperti Tim May, David Chaum, dan Phil Zimmermann.
Mereka adalah para pelopor kriptografi dan gerakan cypherpunk. Orang-orang yang menciptakan teknologi yang kini menjadi pondasi anonimitas di internet, termasuk Tor, PGP, dan sistem enkripsi modern. Figur-figur ini penting karena tanpa teknologi yang mereka kembangkan, kebocoran besar seperti yang dilakukan WikiLeaks tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya, Ya, selanjutnya kaitan dengan PTKI 10 ancaman sistem keamanan. Jika kita hubungkan dengan materi PTKI 10, kita bisa melihat bahwa kasus Manning dan WikiLeaks sangat relevan. Ancaman seperti insider threat, social engineering, dan DOS attack bukan hanya teori, semuanya muncul dalam kehidupan nyata. Setelah WikiLeaks diblokir, misalnya kelompok hacktivis seperti Anonymous melakukan serangan DOS terhadap Visa dan Mastercard. Begitu juga dengan malware dan Trojan yang digunakan oleh negara untuk melacak atau mengganggu aktivitas digital. Dengan kata lain, ancaman yang kita pelajari di PTKI 10 benar-benar terjadi di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Oke, selanjutnya dengan kaitan dengan materi PTKI 11, CII Trade, dan kelemahan sistem. Dari sisi PTKI 11, kasus ini sangat relevan dengan konsep CII Trade, confidentiality, integrity, dan availability. Kerahasiaan, confidentiality, jelas dilanggar melalui kebocoran data. Integritas, informasi bisa terancam oleh manipulasi atau pemalsuan. Availability terganggu saat situs Wikileaks diserang DOS atau ketika layanan pembayaran memblokir donasi mereka. Kasus SIPNet juga menunjukkan bahwa lapisan keamanan organisasi tidak berjalan, kebijakan lemah, monitoring minim, dan teknologi tidak cukup untuk mencegah insider threat. Baik, demikian pemaparan kami mengenai hubungan antara kehidupan hacker, whistleblower, dan juga ancaman cyber. Berdasarkan buku Dismissing Kills, Secrets, dan materi dari pertemuan 10 dan juga pertemuan 11. Semoga pemaparan ini membantu kita semua dalam memahami keamanan cyber, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal manusia, etika, dan dampaknya pada dunia nyata. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.